Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Errawati dari program studi Agroteknologi kelas A, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang morfologi pada serangga lalat. Lalat merupakan salah satu jenis serangga dari Orthodiptera. Perbedaan yang paling jelas antara lalat dan juga orto serangga yang lainnya yaitu pada lalat memiliki sepasang sayap terbang dan juga sepasang helder yang berasal dari sayap bagian belakang pada metatoraks. Tubuh lalat biasanya pendek dan juga ramping, telah beradaptasi dengan gerakan udara. Takma pertama pada lalat terdiri dari kepala yang terdiri dari oseli, antena, mata majemuk, dan bagian-bagian mulut. Takma kedua, toraks, menahan sayap dan memiliki otot-otot terbang pada ruas kedua yang terbentuk dan membesar. Untuk ruas pertama dan juga ketiga bentuknya lebih kecil. Pada ruas ketiga, toraks terdapat helder yang membantu menyeimbangkan lalat saat selama terbang. Adaptasi lebih lanjut untuk terbang adalah pengurangan jumlah ganglion saraf dan juga konsentrasi jaringan saraf pada otak lalat. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang morfologi dan juga fungsi serta bagian-bagian pada tubuh lalat. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu penjepit kecil, mangkok kecil sebagai pengganti cawan petri, dan kemudian saya menggunakan gunting, dan tidak lupa serangga lalat yang sudah mati. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu menjepit lalat dan kemudian memotong lalat menjadi 3 bagian, diantaranya yaitu kepala, bagian sayap, dan juga bagian perut lalat bagian belakang. Setelah menjadi 3 bagian, yaitu pisahkan antara bagian sayap lalat, kemudian kepala, dan juga bagian perutnya. Lalat memiliki kepala yang dapat bergerak dan memiliki mata majemuk yang sebagiannya besar di sisi kiri dan juga kanannya, dengan 3 oseli kecil di atasnya. Untuk pengenalian arah pandangan, wilayah jangkauan optik dianalisis oleh sekumpulan neuron yang sensitif terhadap gerakan. Suatu neuron digunakan untuk mengesaminasi parameter gerakan itu sendiri seperti berbelok dan juga lainnya. Untuk bentuk antena pada lalat beragam tetapi seringnya pendek untuk mengurangi beban saat terbang. Bagian tengah pada lalat. Bagian tengah pada lalat ini terdapat beberapa sayap dan juga di bawahnya terdapat beberapa kaki. Sayap lalat memiliki sepasang sayap di bagian depan dan sepasang yang berfungsi sebagai alat keseimbangan. Sayapnya mempunyai vena 4 yang melengkung, tidak tajam ke arah kosta mendekati vena ketiga. Sikap sayap waktu istirahat saling menutup seperti guling. Lalat tidak suka bertebangan secara terus-menerus, jadi lalat sering hinggap. Jadi untuk jangka waktu terbang lalat relatif sangat pendek. Untuk lalat memiliki ukuran kaki yang relatif kecil dan juga tipis. Untuk jumlah kaki lalat berjumlah 6 buah. Lalat berjalan dengan gaya yang umumnya permukaannya horizontal dan vertikal dengan 3 kaki bersentuhan dengan permukaan dan 3 kaki bergerak. Pada bagian tubuh lalat, yaitu pada lalat betina biasanya memiliki tubuh yang lebih besar daripada lalat jantan. Lalat mempunyai kebiasaan mencerna makanan di luar tubuhnya dengan cara mengoleskan cairan pelarut dari dalam tubuhnya. Cairan ini melarutkan makanan menjadi cairan yang kemudian dihisap oleh proboscis dan bulu-bulu pada tubuh lalat. Tubuh lalat relatif terdapat bulu-bulu kecil di luar atau pada kulit bagian luar lalat. Tekstur yang terdapat pada tubuh lalat yaitu sedikit lunak.
Sekian penjelasan singkat dari saya. Selebihnya minta maaf apabila ada kekurangan kata dan juga pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.